Awal mula Jalan Lao Tse dan jejak Tionghoa Muslim di Batavia. Pagi itu, Jalan Lao Tse di kawasan Pasar Baru belum sepenuhnya ramai. Toko-toko masih setengah terbuka, dan aroma kopi dari kedai tua bercampur dengan bau aspal yang menghangat oleh matahari Jakarta. Di antara bangunan-bangunan lama bercat kusam, berdirilah sebuah bangunan mencolok berwarna merah, tenang, sederhana, namun menyimpan sejarah panjang, Masjid Lao Tse. Di trotoar seberang jalan, Ahmad Lau Jin Hua berdiri memandangi bangunan itu. Usianya hampir 60 tahun, rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya tenang. Bagi Ahmad, Masjid Lao Tse bukan sekadar tempat ibadah. Masjid ini adalah saksi perjalanan iman, identitas, dan pergulatan sejarah panjang umat Islam Tionghoa di Jakarta. Untuk memahami Masjid Lao Tse, kita harus kembali jauh ke masa Batavia, ketika Pasar Baru menjadi pusat perdagangan dan pertemuan berbagai etnis. Kawasan ini sejak abad ke-19 dikenal sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Tionghoa, Arab, India, dan pribumi. Jalan Lao Tse sendiri dulunya hanyalah jalur kecil di tengah pemukiman dan pertokoan milik pedagang Tionghoa. Di masa itu, Islam bukanlah agama asing bagi sebagian warga Tionghoa. Beberapa di antara mereka telah memeluk Islam sejak generasi awal, melalui perdagangan, pernikahan, dan interaksi budaya. Namun, identitas sebagai Muslim Tionghoa seringkali terpinggirkan, terjebak di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya diterima sebagai bagian dari komunitas Tionghoa tradisional, dan juga sering merasa asing di lingkungan Muslim mayoritas. Ahmad kecil tumbuh di lingkungan Pasar Baru. Ia masih ingat cerita kakeknya tentang bagaimana umat Islam keturunan Tionghoa beribadah secara sembunyi-sembunyi, menggunakan rumah atau ruko sebagai tempat salat berjamaah. Tidak ada menara, tidak ada kubah, hanya ruang kecil, sajadah, dan keyakinan yang dijaga dalam diam. Dulu, menjadi Muslim bagi orang Tionghoa itu bukan perkara mudah, kata Ahmad suatu sore kepada Bu Siti Rahmah, jamaah lama yang sering membersihkan masjid. Kami belajar menunduk, belajar bertahan. Di tengah dinamika itu, Jalan Lao Tse menjadi saksi bisu perubahan zaman. Kolonialisme, kemerdekaan, pergolakan politik, hingga masa-masa ketika ekspresi budaya Tionghoa ditekan, semua meninggalkan jejaknya di kawasan ini. Namun justru dari tekanan itulah muncul kebutuhan akan ruang aman, tempat beribadah, belajar, dan menemukan jati diri sebagai Muslim tanpa harus melepaskan akar budaya. Benih Masjid Lao Tse mulai tumbuh dari kegelisahan itu. Dari percakapan sederhana para mualaf, dari doa-doa yang lirih, dan dari harapan akan hadirnya sebuah tempat yang bukan hanya masjid, tetapi juga rumah bagi mereka yang sedang mencari cahaya. Ahmad menatap pintu masjid yang masih tertutup. Ia tahu, di balik tembok merah itu, tersimpan kisah perjuangan yang belum banyak orang dengar. Kisah yang akan terus hidup, selama Masjid Lao Tse berdiri di Jalan Lao Tse, di jantung Pasar Baru, Jakarta Pusat. Lahirnya Masjid Lao Tse, dari ruko sederhana menjadi rumah iman. Siang itu, hujan turun perlahan di kawasan Pasar Baru. Air mengalir di sela-sela trotoar Jalan Lao Tse, memantulkan warna merah bangunan yang mulai dikenal oleh warga sekitar. Ahmad Lau Jin Hua melangkah masuk ke dalam ruko bernomor sederhana itu. Di dalam, beberapa orang telah duduk bersila, menunggu waktu salat asyar tiba. Di antara mereka ada Ustaz Haji Karim, sosok yang kelak menjadi salah satu penggerak utama Masjid Lao Tse. Tubuhnya kurus, suaranya tenang, dan wajahnya selalu memancarkan kesabaran. Ia bukan ulama besar, tetapi memiliki kepekaan sosial yang kuat, terutama terhadap para mualaf keturunan Tionghoa yang sering datang dengan hati ragu dan penuh pertanyaan. Awal 1990-an menjadi masa penting bagi komunitas kecil ini. Jakarta tumbuh cepat, gedung-gedung tinggi bermunculan, namun ruang aman bagi Muslim Tionghoa masih sangat terbatas. Banyak mualaf merasa canggung beribadah di masjid besar, takut dipandang berbeda, takut salah dalam gerakan, bahkan takut ditanya terlalu banyak. Yang mereka butuhkan bukan hanya tempat salat, kata Ustaz Karim suatu malam, tapi tempat belajar tanpa dihakimi. Gagasan mendirikan masjid bermula dari sebuah ruko sederhana di Jalan Lao Tse. Awalnya, tempat itu hanyalah ruang pengajian kecil. Dindingnya polos, lantainya keramik putih, dan kipas angin tua berputar pelan di langit-langit. Namun, dari ruang sempit itulah lahir tekad besar, membangun masjid yang ramah, terbuka,
dan menjadi jembatan antara Islam dan budaya Tionghoa. Ahmad masih ingat betul hari pertama ruko itu resmi digunakan sebagai masjid. Tidak ada peresmian mewah. Hanya doa bersama, air mata haru, dan sajadah yang digelar seadanya. Bu Siti Rahmah, yang sejak awal ikut membantu, menyiapkan teh hangat dan kue sederhana untuk jamaah. Masjid ini kecil, tapi rasanya hangat, ucap Bu Siti sambil tersenyum. Nama Masjid Laotse dipilih bukan tanpa makna. Jalan Laotse sendiri telah lama menjadi bagian dari sejarah Pasar Baru. Nama itu menjadi penanda lokasi sekaligus identitas, bahwa masjid ini lahir dari lingkungan urban yang majemuk, bukan dari kawasan eksklusif atau elit. Keputusan mengecat bangunan dengan warna merah sempat menimbulkan perdebatan. Merah identik dengan budaya Tionghoa, sementara sebagian orang khawatir masjid harus tampil seperti masjid pada umumnya. Namun akhirnya warna merah tetap dipilih, dipadukan dengan ornamen sederhana bernuansa Islam. Islam itu tidak menghapus budaya, kata Ustaz Karim tegas. Islam memuliakan selama tidak bertentangan dengan akidah. Perlahan, Masjid Laotse mulai dikenal. Para mualaf berdatangan, ada yang diam-diam, ada yang dengan penuh keberanian. Mereka datang membawa cerita, ditolak keluarga, kehilangan usaha, bahkan diputus hubungan. Di masjid kecil itulah mereka belajar wudhu, salat, dan membaca Al-Quran dari nol, tanpa rasa malu. Ahmad sering membantu sebagai pendamping. Ia tahu betul rasanya menjadi asing di dua dunia. Di Masjid Laotse, ia menemukan kembali harga diri dan keyakinan bahwa menjadi Muslim tidak berarti kehilangan jati diri sebagai Tionghoa. Di tengah hiruk-pikuk Pasar Baru, azan dari Masjid Laotse menggema pelan, tanpa pengeras suara besar, tanpa menara tinggi. Namun gaungnya sampai ke hati mereka yang selama ini mencari tempat pulang. Masjid itu kini bukan lagi sekadar ruko. Ia telah menjadi rumah iman, tempat harapan ditumbuhkan, dan langkah baru dimulai. Masjid Laotse sebagai pusat dakwah mualaf dan dialog budaya. Sore menjelang maghrib di Jalan Laotse selalu punya suasana khas. Deru kendaraan bercampur dengan suara pedagang menutup tokonya. Di dalam Masjid Laotse, lampu-lampu mulai dinyalakan, memantulkan cahaya hangat ke dinding merah yang menjadi ciri khasnya. Ahmad Lau Jin Hua duduk di saf belakang, memperhatikan satu persatu jamaah yang datang. Wajah-wajah baru terus bermunculan. Ada yang masih kikuk mengenakan peci, ada yang tampak ragu melangkah masuk. Ahmad mengenali kegelisahan itu, ia pernah berada di posisi yang sama. Masjid Laotse perlahan berubah dari sekadar tempat salat menjadi pusat dakwah mualaf. Disinilah banyak orang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat, seringkali dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca. Ustaz Haji Karim selalu memimpin proses itu dengan lembut, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Masuk Islam itu bukan akhir perjalanan, ucapnya suatu hari kepada para jamaah. Justru ini langkah awal yang paling berat. Setiap pekan, masjid kecil itu dipenuhi kegiatan. Ada kelas pengenalan Islam untuk mualaf, belajar wudhu dan salat dari dasar, hingga kajian akhlak yang disampaikan dengan bahasa sederhana. Tidak ada istilah-istilah rumit. Semua disampaikan pelan-pelan, disesuaikan dengan latar belakang jamaah yang beragam. Bu Siti Rahmah menjadi sosok penting di balik layar. Ia menyambut para jamaah perempuan, membantu mereka mengenakan mukena, dan menemani yang masih malu bertanya. Banyak mualaf perempuan Tionghoa merasa lebih nyaman berbagi cerita dengannya tentang konflik keluarga, tekanan sosial, hingga rasa takut kehilangan identitas. Masjid Laotse juga menjadi ruang dialog budaya yang jarang ditemukan di tempat lain. Ornamen bernuansa Tionghoa tetap dipertahankan, berdampingan dengan kaligrafi Arab. Perayaan Hari Besar Islam dirayakan dengan nuansa sederhana, namun hangat. Di beberapa kesempatan, hidangan khas Tionghoa halal disajikan bersama nasi kebuli dan kolak. Di sini saya tidak merasa harus memilih, kata seorang jamaah muda suatu malam. Saya tetap Tionghoa, dan saya Muslim. Ahmad sering diminta berbagi pengalaman. Ia menceritakan bagaimana ia pernah menyembunyikan mushaf Al-Quran di laci toko, bagaimana ia belajar salat dari kaset lama, dan bagaimana Masjid Laotse memberinya keberanian untuk berdiri tegak sebagai Muslim. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada pandangan sinis dari sebagian masyarakat, ada pula kecurigaan bahwa masjid ini terlalu berbeda. Warna merah,
jamaah yang beragam, dan pendekatan dakwah yang lembut kadang disalahpahami. Ustaz Karim menanggapi semua itu dengan tenang. Islam datang untuk menyatukan, bukan menyeragamkan, ujarnya dalam satu kajian. Selama niatnya lurus, perbedaan adalah rahmat. Masjid Lao-Tse semakin dikenal. Media mulai meliput, pengunjung dari luar kota berdatangan. Namun pengurus tetap menjaga suasana agar tidak berubah menjadi tempat wisata semata. Bagi mereka, masjid ini adalah ruang sakral, tempat orang-orang datang dengan hati yang rapuh dan pulang dengan keyakinan yang lebih kuat. Menjelang azan maghrib, Ahmad berdiri dan merapatkan saf. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang dulu asing, kini terasa seperti keluarga. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Masjid Lao-Tse telah menjadi titik temu antara iman dan budaya, antara masa lalu dan masa depan. Dan perjalanan itu belum selesai. Tantangan baru telah menunggu, seiring kota yang terus berubah dan zaman yang terus bergerak. Bertahan di tengah perubahan kota dan tantangan zaman. Waktu bergerak cepat di Jakarta, dan pasar baru tak lagi sama seperti dulu. Bangunan-bangunan tua mulai terdesak oleh renovasi dan perubahan fungsi. Beberapa toko legendaris tutup, digantikan oleh usaha baru yang lebih modern. Namun di tengah perubahan itu, Masjid Lao-Tse tetap berdiri di Jalan Lao-Tse, merahnya mulai memudar, tetapi maknanya justru semakin dalam. Ahmad Lau Jin Hua kini lebih sering duduk di serambi masjid selepas subuh. Usianya bertambah, langkahnya tak lagi secepat dulu. Dari tempat duduknya, ia melihat generasi baru jamaah berdatangan, anak muda, pekerja kantor, bahkan wisatawan yang mendengar tentang masjid unik di tengah kota. Perubahan kota membawa tantangan baru. Arus lalu lintas makin padat, ruang parkir makin sempit, dan suara bising sering mengganggu kehusyukan. Pernah suatu kali, pengurus menerima keluhan dari lingkungan sekitar tentang keramaian saat kajian besar. Di lain waktu, muncul pula kekhawatiran bahwa Masjid Lao-Tse akan kehilangan jiwanya karena terlalu dikenal publik. Ustaz Haji Karim, yang rambutnya kini memutih, memimpin rapat kecil di ruang belakang masjid. Bersama Ahmad dan Bu Siti Rahmah, ia membahas masa depan masjid dengan hati-hati. Kita harus berubah, tapi jangan berubah arah, katanya pelan. Teknologi mulai masuk ke Masjid Lao-Tse. Jadwal kajian dibagikan lewat media sosial, ceramah direkam dan disebarkan secara daring. Bagi sebagian jamaah lama, hal ini terasa asing. Namun bagi mualaf muda dan generasi urban, langkah ini justru membuka akses yang lebih luas. Di tengah semua itu, tantangan terbesar tetap datang dari dalam diri para jamaah. Banyak mualaf yang datang dengan semangat tinggi, lalu perlahan menghilang karena tekanan keluarga, pekerjaan, atau rasa lelah menghadapi stigma. Ahmad sering menjadi tempat mereka kembali, sekadar untuk duduk, bercerita, dan menangis. Iman itu naik turun, ujar Ahmad suatu malam kepada seorang mualaf yang nyaris putus asa. Masjid ini bukan tempat orang sempurna. Ini tempat orang bertahan. Bu Siti Rahmah pun merasakan perubahan. Jamaah perempuan semakin beragam, kebutuhan semakin kompleks. Ia menginisiasi kelompok kecil pendampingan, tempat para mualaf perempuan bisa berbagi tanpa takut dihakimi. Dari sinilah banyak luka perlahan sembuh. Tak jarang, Masjid Lao-Tse juga menghadapi salah paham. Ada yang menuduh masjid ini terlalu eksklusif, ada pula yang menganggapnya terlalu terbuka. Ustaz Karim menanggapi semua dengan prinsip yang sama, ketenangan dan konsistensi. Kita tidak perlu menjelaskan diri pada semua orang, katanya. Cukup pastikan Allah tahu niat kita. Saat pandemi melanda, Masjid Lao-Tse sempat sepi. Pintu ditutup sementara, saf dikosongkan. Ahmad berdiri di depan pintu masjid suatu sore, menatap jalan yang lengang. Ia teringat masa-masa awal ketika masjid ini hanya diisi segelintir orang. Sejarah seolah berulang, namun kali ini dengan keyakinan yang lebih matang. Ketika masjid kembali dibuka, jamaah datang dengan rasa syukur yang berbeda. Masjid Lao-Tse telah melewati ujian demi ujian, perubahan kota, zaman, dan manusia. Ia tidak lagi sekadar bangunan, tetapi simbol ketahanan. Dan kini, pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana Masjid Lao-Tse akan melangkah ke masa depan tanpa kehilangan akar yang telah menumbuhkannya? Masjid Lao-Tse hari ini, warisan, harapan, dan masa depan.
Pagi hari di Jalan Lautse kini terasa berbeda dari puluhan tahun lalu. Gedung-gedung bertingkat menjulang di kejauhan, suara kendaraan tak pernah benar-benar berhenti. Namun ketika pintu Masjid Lautse dibuka, suasana di dalamnya tetap sama, tenang, hangat, dan bersahaja. Warna merah di dindingnya tidak lagi mencolok, melainkan menenangkan, seolah telah menyerap doa ribuan manusia yang pernah singgah. Ahmad Laujin Hua berdiri di dekat rak Al-Quran, membantu seorang pemuda yang baru saja masuk Islam. Tangannya bergetar halus saat menunjukkan halaman pertama Iqra. Ahmad tersenyum, mengenali ketakutan dan harapan di mata pemuda itu. Ia melihat bayangan dirinya puluhan tahun silam. Masjid Lautse hari ini bukan hanya dikenal sebagai Masjid Mu'alaf, tetapi sebagai ruang aman bagi siapapun yang ingin belajar Islam dari titik nol. Setiap hari selalu ada wajah baru, pekerja kantoran, mahasiswa, bahkan turis asing yang tertarik pada kisah masjid kecil di tengah pasar baru. Ustaz Haji Karim kini lebih sering duduk saat mengajar. Suaranya tak lagi sekuat dulu, tetapi setiap kalimatnya penuh makna. Ia menekankan satu hal yang tak pernah berubah sejak awal berdirinya masjid ini. Islam itu rahmat, katanya, dan rahmat harus terasa oleh siapapun yang datang. Bu Siti Rahmah masih setia menyambut jamaah perempuan. Rambutnya telah sepenuhnya memutih, tetapi senyumnya tetap sama. Ia menyaksikan generasi demi generasi datang dan pergi. Banyak yang bertahan, banyak pula yang tersesat lalu kembali. Baginya, semua itu adalah bagian dari perjalanan iman manusia. Masjid Lautse kini telah memiliki program yang lebih terstruktur, pendampingan mualaf, kajian rutin, hingga kegiatan sosial kecil-kecilan untuk warga sekitar. Namun satu prinsip tetap dijaga, masjid ini tidak pernah memaksa. Setiap orang datang atas panggilan hati. Ahmad sering merenung di saf terakhir. Ia sadar, suatu hari ia mungkin tak lagi sanggup menaiki tangga masjid dengan mudah. Namun ia tidak khawatir. Ia melihat generasi baru yang siap melanjutkan peran, lebih berani, lebih terbuka, namun tetap menghormati akar sejarah. Masjid Lautse telah menjadi saksi bahwa iman bisa tumbuh di mana saja, di tengah pasar, di balik ruko, di antara perbedaan budaya dan identitas. Ia membuktikan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus, tetapi untuk menyempurnakan. Menjelang maghrib, azan berkumandang. Ahmad merapatkan saf, berdiri sejajar dengan jamaah dari berbagai latar belakang. Di momen itulah, semua perbedaan luluh. Tidak ada Tionghoa atau pribumi, tidak ada lama atau baru, yang ada hanya hamba dan Tuhannya. Masjid Lautse mungkin kecil secara fisik, tetapi warisannya besar. Ia akan terus berdiri di Jalan Lautse, Pasar Baru, sebagai pengingat bahwa toleransi, kesabaran, dan kasih sayang bisa menjadi fondasi sebuah rumah ibadah. Dan selama masih ada satu orang yang mengetuk pintunya dengan hati yang mencari cahaya, Masjid Lautse akan tetap membuka diri, hari ini, esok, dan seterusnya. Masjid Lautse berdiri tanpa menara tinggi dan kubah megah, namun menyimpan kisah yang jauh lebih besar dari bentuknya. Di balik dinding merahnya, ribuan doa pernah dipanjatkan oleh mereka yang datang dengan hati ragu dan pulang dengan keyakinan baru. Masjid ini mengajarkan bahwa iman tidak mengenal warna kulit, bahasa, atau asal-usul, hanya keikhlasan dan keberanian untuk mencari kebenaran. Di tengah hiruk-pikuk pasar baru, Masjid Lautse akan selalu menjadi tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang mencari cahaya.